Perkenalkan, nama saya Herman Maulana Ramadan dengan NIM 22420043. Hari ini saya akan mempresentasikan pemikiran etika yang sangat berpengaruh dari seorang filsuf bernama W.D. Ross melalui karyanya yang monumental berjudul The Right and the God. Dalam dunia filsafat moral, kita seringkali dihadapkan pada perdebatan sengit antara dua kubu besar. Kubu pertama adalah utilitarianisme ideal yang diusung oleh tokoh seperti G.E. Murray yang percaya bahwa situasi tindakan dianggap benar hanya jika tindakan tersebut menghasilkan kebaikan yang maksimal bagi sebanyak-banyaknya orang. Kubu kedua adalah deontologi kaku ala Immanuel Kant yang menegaskan bahwa kewajiban moral seperti menepati janji bersifat mutlak tanpa pengecualian apapun, bahkan jika dampaknya sangat buruk. Ross hadir di antara kedua pandangan ini dengan membawa pendekatan yang jauh lebih realistis dan dekat dengan intuisi moral sehari-hari. Ross memulai argumennya dengan mengkritik kelemahan mendasar dari utilitarianisme ideal. Teori utilitarian menganggap bahwa satu-satunya hubungan yang bermakna secara moral antara kita dan sesama adalah hubungan antara memberi bantuan dan menerima manfaat. Padahal dalam realitas kehidupan, hubungan kita jauh lebih personal dari sekedar kalkulasi keuntungan. Kita bisa menjadi seorang pengutang bagi kreditur, seorang anak bagi orang tua, atau seorang yang telah mengikat janji dengan orang lain. Hubungan-hubungan personal inilah yang melahirkan kewajiban moral tersendiri yang tidak bisa diabaikan begitu saja hanya demi mengejar hasil akhir yang paling menguntungkan. Di sisi lain, Ross juga tidak sepakat dengan kelakuan Kant. Kita harus ada situasi ekstrim di mana menepati janji yang sepele harus dibatalkan demi menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah kecelakaan besar. Ross berargumen bahwa moralitas kita tidak digerakkan oleh satu prinsip tunggal, melainkan oleh banyak kewajiban yang bisa saling bertabrakan. Menjembatani konflik tersebut, Ross memperkenalkan sebuah perbedaan konsep yang sangat krusial, yaitu antara kewajiban prima facie dan kewajiban aktual. Kewajiban prima facie secara harfiah berarti kewajiban yang sekilas tampak benar secara objektif berdasarkan karakteristik dasarnya seperti kewajiban untuk menepati janji karena kita telah berjanji. Ini bukanlah kewajiban mutlak, melainkan klaim moral yang selalu mengingat kita selama tidak ada pertimbangan moral lain yang lebih mendesak. Sementara itu, kewajiban aktual adalah tindakan nyata yang akhirnya wajib kita lakukan setelah kita menimbang seluruh situasi moral yang ada secara mendalam. Ketika dua atau lebih kewajiban prima facie yang saling berbenturan, misalnya antara menepati janji, bertemu teman dengan menolong korban kecelakaan, kita harus merefleksikan situasi tersebut hingga menemukan kewajiban mana yang paling mendesak untuk dijalankan. Tindakan yang paling mendesak itulah yang menjadi kewajiban aktual kita. Ross memutuskan 6 kategori utama kewajiban prima facie yang ia sebut sebagai fakta objektif dalam kesadaran moral kita. Kategori pertama adalah kewajiban yang lahir dari tindakan masa lalu kita sendiri, yaitu sebagai kewajiban kesetiaan seperti menepati janji dan berkata jujur, serta kewajiban pemulihan untuk membayar ganti rugi atas kesalahan pernah kita perbuat. Kategori kedua adalah kewajiban rasa terima kasih yang muncul dari kebaikan atau jasa yang telah orang lain berikan kepada kita. Kategori ketiga adalah kewajiban keadilan yang menuntut distribusi kebahagiaan atau materi secara adil sesuai dengan kedudukan atau jasa individu terkait. Kategori keempat adalah kewajiban berbuat baik kepada sesama guna meningkatkan kewajiban kecerdasan atau kebahagiaan mereka. Kategori kelima adalah kewajiban memperbaiki diri sendiri agar kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bermoral. Terakhir, kategori keenam yang dianggap Ross sangat penting dan lebih mengikat daripada sekedar berbuat baik adalah kewajiban untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Sebagai kesimpulan, Ross menegaskan bahwa prinsip-prinsip umum kewajiban prima facie ini bersifat jelas dan dengan sendirinya melalui penalaran dan intuisi moral kita yang telah matang, mirip seperti kita memahami aksioma dalam matematika. Namun, untuk menentukan apa kewajiban kita dalam situasi konkret yang rumit, kita tidak akan pernah mendapatkan kepastian mutlak ya, kayaknya ilmu pasti. Keputusan moral akhirnya selalu melibatkan resiko moral dan penilaian yang sangat bergantung pada refleksi mendalam serta kejelian pikiran kita dalam memandang situasi tersebut. Pendekatan prisma moral dari Ross ini memberikan ruang bagi kita menghargai komitmen personal seperti janji tanpa harus buta terhadap konsekuensi kemanusiaan di sekitar kita. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf.